Berarti sekarang Molly umur 16 ya? 16 apa 17? 17. 17 ya? Sudah dapat KTP lah berarti. Karena juga. agak menerima sih, Bang. Hah? Belum ngurus. Jadi kesehariannya kalau main-main kemana lah? Kayak gini-gini, ngopi. Ya, anak SMA minumnya ngopi. Ngopi. Ya paling ngopi lah. Weli. Kopi Weli? Weli. Mantap. Berarti doainnya tuh bro, berarti ya kan? Kenapa suka kopi? Kenapa nggak kayak cewek-cewek sekarang kan kalau yang muda-muda kayak seumuran Molly ini kayak mocktail gitu. Molly memang nggak terlalu suka manis kan, Bang? Oh gitu? Terus kopi ini asiknya itu asamnya, Molly suka asamnya. Terus sih kenapa suka kopi? Nggak ada alasan filosofis gitu, itu nggak ada. Sama ketemu orang-orang yang suka minum kopi itu seru. Hah? Ketemu sama orang-orang yang suka minum kopi itu seru. Beda. Serunya gitu. di mana? Mungkin karena Molly di umur segini belum banyak ketemu banyak orang gitu kan. Rata-rata yang suka kopi dan mau jelasin itu biasanya lebih dulu daripada Molly. Terus Molly seneng dengerin cerita-cerita orang, kayak jadi belajar dari pengalaman tanpa harus ngelakuinnya gitu. Jadi kan orang pasti bakal cerita gini. Banyak cerita yang tidak dapat dari duduk ngopi, dari nggak kenalan, SKSD bahkan. Berarti Molly sering nongkrong lah ya intinya ya? Lumayan. Dan orang tua tidak melarang ya? Yang penting tahu sama siapa di mana. Jadi jangan bohong gitu. Kalau pulangnya kira-kira agak telat kabarin gitu, itu sih paling syaratnya. Malah mama tuh tipe yang percaya gitu. Mama percaya kalau makin dikekang makin mama nggak tahu apa yang dilakuin di luar. Mending mama tahu gitu. Jadi mama bisa bilang mana yang boleh, mana yang enggak. Terus mama kasih juga alasannya kenapa kita nggak boleh gini, kenapa kita nggak boleh gitu. Emang iya sih, kalau anak muda zaman sekarang kan makin kita larang, akhirnya mereka buat secara diam-diam jadi. Nggak zaman sekarang aja kan, Bang. Sama Molly memang dari apa ya? Bukannya memang umur segini tuh kita betul-betul nggak bisa ngontrol diri. Jadi kayak kalau kita memang mau tahu ya harus tahu gitu. Memang di umurnya nggak tergantung. Mungkin kenapa abang bilangnya zaman sekarang karena sekarang lebih terekspos gitu, lebih gampang kita lihatnya. Iya sih, benar sih. Kayak apa ya, kayak hamil luar nikah, kayak seks di umur SD SMP gitu kan orang bilang zaman sekarang. Padahal kan zaman dulu udah ada kayak gitu, cuman kita nggak tahu aja, nggak kesebar aja infonya. Iya kan? Iya sih, kok bisa Molly berpikiran ke situ, Dok? Ya karena apa ya, Molly nggak suka mengotak-ngotakan satu masa, satu tempat. Apa ya, Molly nggak suka mengotak-ngotakan. Pasti ada alasan di balik. Berarti menurut Molly, zaman dulu sama zaman sekarang sama? Nggak persis sama juga. Jadi? Gitu. Sebenarnya apa ya? Mungkin sekarang lebih di overrated, lebih dilebih-lebihkan karena apa ya? Lebih gampang nampaknya gitu. Tahu kemana nyarinya, tahu kemana bagiinnya gitu. Karena sosial media tadi ya, lebih canggih gitu. Jadi, contoh lah, kalau dulu kami zaman sekolah dulu, biar nggak terlalu jauh ya. Apa yang diperbuat guru, mau guru mukul gitu kan, ya kita ngadu sama orang tua tetap menyalahkan kita. Tapi kok zaman sekarang kan guru mukul, kita ngadu ke orang tua malah menyalahkan gurunya. Itu gimana? Itu mungkin ya yang mau ditengok. Satu lagi tuh karena kita udah tahu apa yang bisa ngebela kita gitu. Kayak misalnya kita udah nggak asing lagi sama hukum yang melindungi kita udah nggak asing lagi sama bahasa HAM, kita udah nggak asing lagi sama pasal-pasal segala macam. Jadi kita bisa cari keuntungan di situ. Jadi yang cari keuntungannya muridnya apa orang tuanya? Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi muridnya. Oh gitu. Bisa jadi ya. Cari aman. Iya terus. Karena yang mau ditengok sekarang ya, Bang. Semua orang itu bergerak demi keuntungannya pribadi. Dan itu betul-betul nampak kali gitu. Kalau menurut Molly lah, siapa yang salah? Gak ada yang salah, Bang. Kok gitu? Di dunia ini gak ada benar dan salah yang mutlak menurut Molly.
semuanya pasti ada nilai salahnya di dalam kebenaran. Pasti ada nilai benarnya dalam sebuah kesalahan. Jadi mulai di umur sekarang ini mulai lagi nggak berani bilang sesuatu itu salah, sesuatu itu benar gitu. Oke. Jadi kita masih permasalahan yang tadi lah. Sekolah nih ya. Nah, murid tadi sewaktu guru menerangkan, dia ribut di belakang. Dia meleceh, mengejek-ngejek apa yang dikeluarkan di ininya. Oke kan? Si guru tadi marah. Dia tampar lah murid tadi. Oke? Nah, murid tadi ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya melaporkan guru ini ke sekolah, ke polisi. Nah, itu menurut Molly, mana yang salah? Gak bisa dibilang mana yang salah sih Bang. Karena yang mulai pertama pikirin itu apa latar belakang orang tuanya. Oke. Karena dia punya kepentingan apa sampai dia, karena ngelapor ke polisi itu bukan suatu hal yang gampang dan simple, yang sederhana gitu kan. Apa kepentingan dia sampai dia mau melaporkan kasus itu? Apakah karena dia nggak tahu kalau anaknya salah? Apakah karena dia memang udah gak suka sama sekolahnya? Apa karena dia memang apa latar belakangnya? Apa karena dia memang mau naik aja gitu namanya? Karena udah ada HAM. Mungkin karena dia udah tahu itu. Nah. Tapi kayaknya itu enggak. Enggak ya, enggak jadi patokan ya. Enggak. Berarti menurut Molly dominan ya. Oke, Molly bilang tadi tidak ada salah yang benar dan salah kan? Berarti dominan orang tuanya berarti yang berpengaruh. Iya, pemikiran orang tuanya. Karena kenapa anaknya sampai berani ngadu gitu? Abang dulu, misalnya kayak apa yang Bang ceritain, abang kalau dipukul guru, abang ngadu, abang makin dimarahin. Berarti abang dari awal udah gak berani ngadu kan? Karena orang tua ngomong, orang tua ngomong kayak gini, orang tua itu ngomong, guru itu orang tuamu sewaktu di sekolah. Jadi mau ditamparinya, mau ditunjanginya kalian, itu udah hak dia dari jam 8 sampai jam 1. Tapi di luar itu, misalnya kalian ketemu malam ditamparinya, baru kalian bisa ngadu. Kalau orang tua dulu ngomongnya seperti Jadi itu. kan itu udah ditanamkan sama orang tuanya kan. Dan kalau si anak yang ngadu tadi berarti apa yang ditanamkan orang tuanya? Berarti apa orang tuanya yang salah gitu. Gak bisa bilang salah sih Bang. Gak bisa bilang salah, boleh gak bisa bilang salah, serius. Boleh gak mau bilang orang salah gitu. Karena dia pasti punya alasan. Jadi apa bahasanya? Alasan orang tuanya yang perlu dipertanyakan. Alasan orang tuanya, dia bilang, orang tuanya bilang, taruh ada orang tuanya bilang gini. Karena dia mukul anakku. Aku aja dari kecil, dari bayi sampai dia besar, nggak pernah aku mukul anakku. Kenapa orang lain yang mukul anakku? Kata. Itu alasan dia. Ya, terus? Ya, menurut Molly gimana? Pantas nggak orang tuanya ngelaporkan gurunya ini? Oke, pertanyaan kita, pantas atau tidak orang tuanya melaporkan guru ini ke polisi? Pantas. Pantas, karena dia mukul. Karena dia memiliki kebebasan melaporkan dalam hukum. Di dalam hukum. Iya. Nah, si guru ini pantas nggak dia menampar murid ini di waktu jam pelajarannya? Menurut Molly enggak. Kenapa? Oh, menurut Molly tergantung. Molly orangnya ribet. Ini tergantung Sudah mulai berputar. persetujuan di dalam kelas gitu. Biasanya yang Molly laluin setiap guru-guru itu pasti dia, yang guru-guru yang mau main tangan itu dia punya kesepakatan biasanya dalam kelas. Kayak saya mau gini. Terus dia pasti udah memperingatkan dari awal gini. Iya, sudah diperingatkannya. Tapi murid ini masih seperti itu gitu. Makanya ditamparnya. Udah kalau misalnya dia memang udah udah ngomong kayak gitu, udah ada persetujuan dari kelas kayak kalau saya udah punya kelas gini, mau nggak mau saya bakal mukul kalian. Kalau udah setuju ya pantas. Nah, pantas. Tapi kalau nggak ada persetujuan berarti nggak pantas. Oke, berarti udah ada persetujuan dan akhirnya itu pantas. Berarti guru tadi pantas ya memukul muridnya. Nah, orang tua tadi pantas dia melaporkan guru ini ke polisi. Oke. Si murid ini pantas nggak dia berlaku seperti itu dan melaporkannya kepada orang tuanya? Pantas. Berarti semua nggak? Pantas. Semua boleh. Iya, karena perspektif masing-masing orang ya dia gitu. Yang dilakukan masih menurutnya benar gitu. Besok-besok Molly coba ganti dulu bacaannya ya. Ganti kemana nih? Mana kita ganti? Kita belokkan dia. Berarti benar kata teman-teman, Molly ini
sebenarnya dia anak gadis atau jiwanya udah dewasa tapi terperangkap dalam sosok yang masih remaja. Kenapa ya, Bang? Atau dewasa sebelum usianya berarti. Tapi karena bacaan berarti kan. Untungnya seperti itu Muli. Kalau misalnya Muli tadi dia dewasanya itu karena pergaulan berbeda. Aku pribadi kalau ngobrol dengan seumuran perempuan, seumuran Molly jarang punya berpikiran seperti Molly. Molly sebenarnya orang kan taunya karena bacaan aja kan Bang. Sebenarnya lebih banyak lagi karena mama sih. Mama itu orang yang membebaskan cara berpikir. Mama itu bukan orang yang kayak mana ya? Nggak ngasih pakem-pakem, nih, nggak. Mama itu orang yang ngebuka diskusi sama anak-anaknya. Jadi cara berpikir Molly mau nggak mau jadi nyamain cara berpikir mama gitu kan, secara nggak sadar kami berdua karena mau diskusi sama mama gitu. Kalau boleh tahu nyokap kerja apa? Kalau boleh tahu mama kerja apa? Mama guru Di SD di Perjuangan. yang di dekat mana itu? Yang SD 2 SD 13 nggak salah modal itu orang bilang. Perjuangan. Surabaya SD 13. Udah lama jadi guru? Dari Molly umur 4 tahun honor mama pertama kali. Ya, sekarang udah 17 ya. Berarti 13 tahun ya. Juga ya. Dan cara mama ngajarin anak-anaknya ini sering ditentang sebenarnya sama orang. Karena kayak sebenarnya Molly itu Molly pernah ngerayain ulang tahunnya abang-abangan karena diminta tolong pacarnya supaya jadi izinin kan. Molly pulang jam 1:30. Ya mama nggak marah gitu. Kebetulan mama tahu karena biasanya itu udah dimarahin kan bang. Anak perempuan gini. Mama itu tipe yang apa alasan mau ngelakuin itu? Kenapa? Apa untungnya? Apa nggak untungnya? Kita pecahkan sama-sama gitu. Mama tipe kayak gitu. Kalau aku pribadi setuju. Dan rata-rata memang yang di umur-umur lebih muda dari mama yang setuju sama cara itu. Iya. Karena itu tadi kalau anak-anak zaman sekarang makin dikekang, akhirnya dia melakukannya tanpa pengetahuan kita dan itu lebih fatal loh. Berarti benar itu. Setuju. Dan mama orang yang jujur sama kami kan. Mama bilang, mama dulu mama dulu tuh orang yang melala bang. Sampai tak kemana-mana, sampai pulang tuh nenek udah nyiapin palang pintu segala macam. Jadi dia katanya didik kami itu kayak mana cara dia pengen dididik waktu dia masih kecil. Jadi dia tuh kalau ngomong ke orang tuh dia selalu ngingetin gitu kan. Sama yang kawan-kawan yang udah punya anak. Kalian jangan lupa dulu kalian waktu masih kecil tuh kayak mana rasanya. Mama tuh tipe orang yang ngajarin how to put ourselves in other person's shoes. Kayak mana sih rasanya jadi orang? Kayak mana kalau kita gituin dia, apa yang kita rasain? Jadi karena nyokap berpikir dulu aku waktu kecil seperti ini nih. Kalau aku juga begini nanti anakku bakal begini. Apa yang aku mau dulu ya? Aku dulu mau didengerin, udah aku dengerin. Iya sih. Tapi fair sih. Siapa nama nyokap? Yuni. Yuni apa? Sarah? Banyak ngomong gitu. Kalau kawan-kawan SMA-nya bilangnya Yuni Iguana. Yuni Iguana. Memang nama aslinya Yuni Iguana? Sri Wahyuni Rangkuti nama saya. Jauh ya sama nama anak emang. Yuni Rangkuti ya namanya. Oh, Mandailing ya? Mandailing, iya. Sering diundang bedah buku, Molly? Pesan lagi lah. Belum. Mabuk, Mon. Apa? Mabuk nanti Molly. Sebenarnya nggak kuat kafein banyak. Tapi aku suka. Ya yang lain. Aku suka. Rasanya salah gitu kok tempat kopi nggak minum kopi kayaknya. Ngapain aku di sini kalau nggak Iya minum juga kopi? Iya juga ya. Ngapain aku di sini? Makanya kayak tadi nanya kan. Bang Modi ada teh-tehan nggak? Rasanya itu udah salah kali gitu kan karena udah minum tadi pagi kan, minum lagi mabuk pula nanti. Oh, tadi pagi udah 1 gelas gitu. Pernah mulai dalam jangka waktu yang berdekatan tuh 3 gelas espresso. Bangun tidur melayang mau kayak gitu. Kamu pernah gitu? Enggak sih. Mulai pernah 3 gelas kayak gitu. Mulai nggak tahan kan, nggak kuat badannya. Tapi perut aman kan? Perut aman. Intinya di perut sih. Melayang-melayang gitu aja. Terus kayak nggak enak badan gitu, kayak dingin. Tapi nggak menggigil, cuma kayak dingin. Terus kayak semuanya ringan gitu. Bisa gitu, nggak tahu kenapa. Pada kebanyakan. Mungkin karena
Tapi nggak juga sih, kalau kopi mau pria mau wanita ya sama sebenarnya. Mungkin emang badan mulia aja kali. Emang ada yang nggak toleran atau apa kemana gitu kalau banyak banyak. Oh tadi sering diundang bedah buku. Nggak pernah. Diundang nggak pernah. Tapi waktu itu beda buku tuh cuma sekali di Rio, di Medan. Bedah buku Moli. Cuma itu aja. Itu yang nggak pernah. Kalau bedah buku orang nggak pernah ya. Nggak Tapi maksudnya bedah buku itu bukan acara besar gitu, enggak. Misalnya si penulisnya, kita tahu nih bacaan dia, terus kita datang, terus nanya nih. Nggak pernah ya. Karena dulu aku sering. Jadi ketemu sama penulisnya langsung, ya kayak gini gitu, ngobrol-ngobrol, tanya. Rata-rata sih ya bener, maksudnya dengan statement yang bilang penulis itu adalah seorang penipu. Itu kata-kata siapa tuh? Hah? Yang sering mendengar. Bukan. Kalau yang Itu ada penulisnya. Torik juga dia ngutip dari orang, cuma lupa siapa. Di saat dia menulis. Jadi benar. Jadi tidak semua tulisan dia itu bercerita tentang dirinya. Ya ada juga dari yang dia lihat, ada juga dari yang curhatannya gitu. Ya dia menulis menurut persepsi dia, oh, orang ini seperti ini, orang itu seperti itu gitu. Tulis rata-rata seperti itu sih. Makanya kalau dulu aku hobi baca, tapi nggak mau nulis, hobi baca aja, baca sampai mumet, Bang. Hah? Nggak mumet, nggak ditulis. Enggak. Abang nuangnya ke yang lain. Enggak juga sih, karena memang suka aja berpikir gitu, maksudnya dan bacaanku juga rata-rata nggak novel. Malah justru kalau yang non fiksi ya kan Bang, lebih berat untuk dicerna. Iya sih. Maksudnya untuk lebih bikin perang di kepala sendiri. Iya kan sih. non-fiksi. Cuman kita jadinya tahu nih pola pikir. Jadi kalau misalnya nih, aku baca buku tentang kayak contoh ya, berpikir positif, misalnya seperti itu, atau kreativitas nomor 1, misalnya seperti itu kan. Jadi setelah kita baca buku dia punya pemikiran seperti ini. Nah, sewaktu kita ketemu yang hampir mirip dengan buku tadi, jadi kita bisa yang kita pengen tanyain. Kalau kita baca buku kan pasti timbul pertanyaan tuh kan di kepala. Bisa langsung kita tanyai atau kita langsung mengaplikasikannya bersama dia gitu. Lebih seperti itu, tapi kalau nulis enggak sih. Ya. Molly termasuk yang mumet kalau nggak dikeluarin. Waktu itulah zaman-zaman Dan Brown itu Molly beli buku ini, Abang tahu? Buku yang warna hitam yang hardcover, Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Sejarah dunia? Yang disembunyikan. Tulisan yang siapa? Gak ingat nama penulisnya. Pokoknya di situ tuh begitu buka masuk kaget. Jadi Molly itu penuh pertanyaan kan, sampai Molly nyari-nyari soal Istana Nabi Sulaiman kayak gitu-gitu. Pokoknya hal-hal yang mau ditanyain tapi nggak ada yang bisa jawab gitu. Itu sakit kali Bang, SMP tuh kelas 2. Sakit kali rasanya. Itu Molly macam mau mati Bang. Mulai cari penulisnya, lihat emailnya, Iya kok dibalas. dibalas. Penulis itu pasti gitu. Coba deh. Itu udah lewat. Alhamdulillah udah lewat. Itulah yang bikin Molly sampai ditanyain pertanyaan psikopat sama guru BK gara-gara baca-baca kayak gitu. Ya akhirnya jadi membentuk karakter yang ya seperti itu jadinya. Lain. Yang mau nonton siapa aja nih? Awi Bera. Abang-abang yang punya yang curse code. Oke. Bang Dera, Bang Torik. Tapi Bang Torik yang kedua belum nonton. Yang hari ini tonton. Yang hari ini seru. Cuma belum nonton yang hari ini. Yang hari ini dia bercerita tentang puisinya. Terus dia nulis tentang emaknya. Sampai dia nangis gitu. Oh, pernah mau kayak gitu tuh. Santren. Gara-gara rindu mama. Tapi sial tau apa, Bang? Mama Molly gak ngerti. Bang Tori kan enak, mamanya juga. Ya Mama sih. awak gak ngerti. Ya udahlah, makin nangis sama sedih ya kan. Udah bye-bye nulisnya. Jadi dia diundang ke Malaysia.
Iyalah, mewakili apa itu kalau nggak salah. Mewakili seni lah dari DKB BJ, sama nyokapnya juga, sama maknya juga. Sampai di Kesultanan dia baca puisi. Dia nulisnya itu di dalam bus. Dia tahu bakalan dipanggil. Ditulis, habis itu dia bacakan. Setelah dia bacakan puisinya, di endingnya dia bilang, puisi ini saya tulis untuk ibu saya. Habis itu emaknya lari, dia lari pelukan, nangis. Orang tepuk tangan. Ada videonya pun. Kalau kalian nonton video yang Torik Real Angel, nah, coba nonton deh. Itu videonya bikin merinding lah pokoknya. Karena dia langsung gitu. Ibunya tahu, dia tahu. Terus di depan orang rame. Harus punya bener-bener keberanian loh. Di depan orang rame kan bisa bikin malu sebenarnya kan. Tapi orang tuh pede gitu. Oh, kalau Molly cuman di antara tulisan ya. Maksudnya di depan orang ramai itu belum nggak ya? Apa bang baca? Tentang ibu sendiri gitu. Pernah. Oh, pernah. Tapi mam waktu itu pensi sekolah. Oh, tapi nyokap nggak tahu gitu ya? Mama Molly nggak datang. Jadi itu bang. Jadi itu bertepatan pula orang tua ibunya kebayasan kami baru meninggal. Baru aja meninggal. Tapi memang temanya waktu itu memang ngangkat soal ibu. Jadi penampilannya itu nyanyi soal ibu yang oh ibuku engkaulah wanita itu kan Islami nih kan sekolahnya. Baru mulai baca puisi. Yang lainnya nangis nih semua udah nangis. Kami semua mama kami nggak ada yang datang. Kami pas di belakang sedih semua. Mana mama kita ini? Orang nyanyi untuk mama. Mama awak datang. Itu SMP? SMP. SMP di mana Molly? Alfitia bang. Alfitia? Nah, tau kan? Peroba. Dekat mana? Oh ya, di dekat masjid itu ya? Bukan? Bukan ya? Dia yang ada musiknya, jadi dia masuk ke dalam gitu baru dapat. Iya. Iya. Iya lah, sekolah dekat masjid kan, kalau nggak salah kan? Sekolahnya punya masjid. Iya kan? Nah, Alfitia. Iya. Terus mau itulah bang kan. Kayak orang dengan ini nih mau lihat nulis buku, ini nih mau ini. Mulai takut itu orang banyak ekspektasi. Tahu Ekspektasi seperti apa? Pasti orang berekspektasi ini anak nih kira-kira apa ya jawabannya gue tanya ini apa ya ininya apa ya gitu. Padahal nggak segitunya juga gitu loh. Ya kan kita kan juga pengen tahu pola pikir Molly ini seperti apa sih gitu. Molly menekan diri sendiri gitu. Baru ini loh Molly ngungkapin ini. Menekan diri sendiri. Menekan diri sendiri kayak aku harus memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal Oh. nggak usah ya. Ya nggak juga. Ya, tapi gitu yang lagi di perjuangan gitu sekarang. Karena orang berekspektasi dari baca-bacaannya kan. Anak dia pasti pintar ya kan? Ya, kalau aku mikirnya bukan sekarang, tapi apa yang Molly pikirkan sewaktu Molly nulis itu. Kan kelihatan tuh kan semua puisi Molly kan ada tahunnya tuh kan. Ya kan? Ini tahun 2017, 2016, 2018, kan gitu-gitu kan. Jadi kan dari tulisan itu nampak tuh. Oh ya nih di sini dia masih benar-benar remaja nih, childish nih, kan gitu. Nah, kelihatan dari tulisan itu memang sih. Cuman sampai yang kayak taktik perang, mawar pukul 6, kan itu kan kok bisa ya dia nulis kayak gini ya? Apa yang di otaknya? Bukan apa yang ada di otaknya, apa yang itu dia, apa yang dilewatinnya ya. Kita pengen tahu nih. Gitu. Apakah karena pesantren? Itu kan sebelum pesantren bang. Nah itu makanya. Jadi itu sebenarnya gara-gara si Dan Brown tadi itu dari awal baca Dan Brown mulai tahu kalau ternyata pikiran aku itu bisa menguasai ini gitu, bisa entah kemana-mana. Molly pesan lagi Molly? Iya bang. Dari situ Molly nggak tahu mau ngomong sama siapa karena waktu itu hidup Molly itu dari SD, dari kecil sampai SMP itu keluarga sama sekolah, udah nggak punya kawan lain, nggak ngerti bergaul, nggak ngerti nyari kawan gitu kan. Karena kan SMP full day bang, jam 5 kok baru sekolah mau kemana lagi gitu kan, ini pulang, jadi nggak punya kawan. Guru-guru juga pasti nentang itu gitu kan. Karena Mbak juga udah nanya sama beberapa, coba baru buka coba cala nih nanya kayak gitu. Dan langsung, kakak nggak perlu memikirkan kenapa langit biru, kenapa daun jatuh, itu semua udah ditakdirkan gitu. Kayak gitu jawabannya kan bang. Bingung,
entah mau kemana. Di situ lah di situ mulai makin gila-gilaan baca, pokoknya makin gila-gilaan lah semuanya. Sampai pernah cutting, kamu tahu? Pernah cutting kayak gitu, itu tak apa-apa lah, bodoh-bodoh kali dulu. Kenapa? Entah. Entah, nggak tahu bang. Jawabannya enak. Nggak tahu. Tiba-tiba orang nanya sakit mau. Jawabanmu tuh selalu kalau sakit aku akan buat. Gitu. Tapi itu kayak apa ya? Kan pakai silet tuh bang, silet yang baru. Rasanya tuh gatel-gatel gitu, nggak sakit bang. Sini Abang, kan? Iya, abang pernah nggak sengaja terpegang silet, tiba-tiba kena air gatal. Silet? Bukan silet. silet. Oh, iya, silet. Oke. Terus? Jadi itu memang harus yang betul-betul tajam loh biar gak sakit. Jadi itu, waktu lagi ngerjain itu, maksudnya kayak gini-gini tuh, relief stress sebenarnya waktu itu mulai. Kayak sambil mikir, tapi deh ada sesi kejut-kejutnya gitu, enak. Itu dulu bang, sampai dulu kan. Jangan dicoba ya guys. Nggak boleh, itu bodoh. Jadi dulu tuh kan pakai manset tangan, tau gak sih bang, yang ukti-ukti itu, Yeah. manset tangan, jadi tersembunyi. Jadi gue terus selalu punya silet di kotak pensil atau di kantong. Terus? Sampai kawan-kawan tuh berusaha selalu nyari di mana nih anak nyimpen siletnya biar dirondoin, dipatahin gitu. Sulit lagi, jam 1.000 kok. Jadi? Silet-silet. Gesek-gesek gitu. Enak bang, geli-geli gitu. Salah cakap. Iya. Geli pula itu. Enggak, ya betul bang, makin tajam kan makin gak sakit. Tumpul baru sakit ya. Enggak kayak boleh yang gak habis bikin tuh yang pakai jarum pentol, itu sakit kali loh. Jarum pentol tuh kan tumpul. Jadi gini-gini sampai berdarah itu gila, anak ini dalam hati mulai sakit gitu. Ya aku aja mikir mulai kayak gitu, gila. Molly pertama tahu silet itu gak sakit karena Molly pernah waktu SD itu gak tahu silet itu setajam itu. Sorry mulai, naik kan mulai. Arah mic-nya ke atas. Di atas. Oke, sip. Molly pernah megang silet gitu, terus mau pegang-pegang gini. Terus? Mau nggak tahu tuh kalau itu tajam. Mau taruh, terus tuh mau ngapain gitu tiba-tiba kok gatal. Rupanya semua udah gores-gores gitu. Situ lah tahu kalau silet itu nggak sakit, cuman gatal-gatal. Sorry guys, aku itu fobia darah. Jadi kalau Kayak gitu. membayangkan pisau silet itu, Apa sensasinya bang kalau fobia kayak gitu? fobia darah. Kalau Mual, ya bang. mual, pening. Pokoknya tiba-tiba tuh Merinding gitu nggak? darah itu kayak ketarik ke bawah. Ser, kata gitu. Imajinasi abang gitu ya? Darah tuh kayak ditarik. Jadi kita tuh kayak ditarik dari dalam. Tarik, tiba-tiba udah lemas, lama-lama nggak bertenaga. Terus Molly pernah dites psikopat itu karena pernah ketahuan juga isi kawan Molly ngelaporin, kawan deket Molly mungkin kan lagi khawatir kan. Isi Molly memang abang kan fobia, Molly menikmati. Gitu. Berarti bener nih psikopat nih. Maksudnya gitu bang, tapi enggak lah.